Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Untuk lebih jelasnya, saksikan pembahasan berikut ini. Seorang arsitek modern dalam desain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Bentuk tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Contoh pembangunan gedung Cemindo Tower atau biasa dikenal Gama Tower yang berada di Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dengan kombinasi prisma dan balok. Gedung-gedung ini terlihat sangat elok. Desainer bangunan tersebut telah menggunakan beragam bentuk bangun ruang geometri. Bentuk-bentuk ini dipelajari dalam matematika. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit nan elok merupakan hasil karya manusia. Tangan dan akal manusia merupakan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita belajar tentang bangun ruang lebih jauh, ada kalanya kita mengenal tokoh di bidang matematika. Tokoh ini bernama Thales, adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran beliau dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Beliau lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan karena kejeniusannya tersebut. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Bangun ruang yang pertama yang akan kita bahas adalah bangun prisma. Tenda merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Bagian-bagian prisma. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Bagian-bagian prisma yang pertama ada sisi bawah yang disebut dengan alas, kemudian ada rusuk, ada sisi tegak, ada titik sudut, ada sisi atas atau disebut dengan tutup. Nah, ini yang ditandai dengan garis biru dinamakan tinggi prisma. Jaring-jaring prisma.
Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, di sini ada jaring-jaring prisma. Apabila digabungkan, maka akan menjadi bangun ruang prisma. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring prisma. Bagian atas ada sisi atas, kemudian di bagian bawah ada sisi alas yang berbentuk persegi, ada 3. Ini adalah sisi tegak. Apabila disatukan, ditekuk pada garis-garis yang sudah ditentukan, maka jaring-jaring ini akan membentuk bangun prisma. Jaring-jaring prisma bermacam-macam. Di antaranya adalah jaring-jaring prisma yang tampak pada layar kalian. Pelajari ya. Bangun ruang yang kedua adalah tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Ayo perhatikan gambar yang tampak pada layar. Kaleng biskuit dapat digambarkan sebagai tabung. Bagian-bagian tabung yang berwarna pink adalah tutupnya. Kemudian yang berwarna kuning adalah alasnya, sedangkan yang berwarna hijau adalah selimut. Adapun komponen yang ada pada tabung diantaranya adalah jari-jari, tinggi, dan diameter. Contoh benda berbentuk tabung. Di antaranya ada gas LPG, ada bedug, ada kaleng makanan, ada drum, dan ada tempat pensil. Wah, benda-benda tersebut sering sekali kita jumpai ya. Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah pembelahan bangun tabung yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tabung. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Jaring-jaring tabung, di bagian atas ada sisi atas, di bagian bawah ada sisi alas, dan yang berbentuk persegi panjang adalah sisi tegak atau selimut tabung. Bangun ruang yang ketiga adalah bangun limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Perhatikan gambar yang tampak pada layar, sebuah piramida. Apabila digambarkan, maka akan berbentuk limas. Bagian-bagian limas. Ada tinggi limas, kemudian ada titik sudut, ada rusuk,
ada sisi tegak dan juga ada sisi alas. Jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas seperti yang tampak pada layar, ada 4 buah segitiga. Ini akan menjadi sisi tegak apabila digabungkan. Kemudian ada 1 buah persegi yang akan menjadi sisi alas. Apabila sisi tegak ditekuk dan digabungkan, maka akan menyerupai jaring-jaring limas atau akan menyerupai bentuk bangun ruang limas. Bentuk-bentuk limas itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Seperti yang tampak pada layar. Bangun ruang berikutnya yang akan kita bahas adalah kerucut. Pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani sering disebut caping. 2 topi petani tersebut berbentuk kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Bagian-bagian kerucut. Di bawah ada sisi alas, kemudian ada rusuk, ada sisi tegak atau selimut kerucut, dan di puncak ada titik puncak. Perhatikan gambar yang tampak pada layar agar kalian dapat memahami bagian-bagian kerucut dengan baik. Jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Bagian bawah ada sisi alas, kemudian ada sisi tegak atau selimut kerucut. Bangun ruang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bola. Wow, tentunya kalian senang bermain bola, bukan? Benda yang digunakan untuk bermain sepak bola adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Bagian-bagian bola. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Ada sisi dan juga ada titik pusat. Jaring-jaring bola. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Dari pola bentuk bola, apabila disatukan, maka akan menjadi sebuah bola. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tulis dan gambarkan bagian-bagian prisma. Yang kedua, tuliskan bentuk-bentuk benda yang berbentuk tabung. Yang ketiga, gambarkan jaring-jaring limas. Yang keempat, siapakah tokoh matematika yang dikenalkan di video ini? Kerjakan ya.
Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.